Video pembelajaran kali ini adalah merupakan bagian kedua dari mata kuliah Startup Entrepreneurship. Judul dari video ini adalah 5 pilar pada entrepreneurship. 5 pilar tersebut meliputi 1. Value creation, 2. Lean startup, 3. Customer discovery dan validation, lalu business model canvas dan entrepreneurial method. Value creation sendiri dianggap sebagai nilai dari produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Tentu saja nilai ini akan berbeda-beda bagi setiap konsumen. Oleh karena itu, kita butuh melakukan suatu survei untuk melihat apa kebutuhan dari konsumen, apa keinginan dari mereka. Sehingga ketika kita memberikan produk kita, nilai dari produk kita ini adalah sama dengan harapan dari konsumen. Tentu saja kalau nilai tersebut memiliki kesamaan, produk kita akan laku terjual. Yang kedua, ini adalah contoh dari value proposition. Value proposition bisa dinyatakan dalam bentuk sebuah semboyan, seperti yang dikatakan di dalam PNG. Misalnya ada semboyan tentang touching life, improving life. Kemudian di dalam YouTube, broadcast yourself. Dalam Rovio, develop games for mobile device. Jadi dalam bentuk contoh dari value proposition adalah bagaimana kita memasukkan semuanya itu dalam bentuk sebuah semboyan. Yang semboyan itu menyatakan dari keadaan dari produk kita. Berikutnya adalah konsep tentang lean startup. Konsep ini berasal dari konsep Toyota lean manufacturing. Lean manufacturing itu segala sesuatunya disiapkan dalam bentuk kecil, small batch size. Persediaan barang pun just in time. Jadi ketika kita membutuhkan, persediaan itu ada. Tetapi ketika kita tidak membutuhkan, maka tidak akan ditumpuk di dalam persediaan barang. Dan itu akan berulang terus-menerus. Lean startup itu menggunakan konsep dari lean manufacturing tersebut ya untuk pengembangan produk kita. Jadi pada dasarnya ketika kita mulai suatu usaha, kita tidak bisa melakukannya sekaligus dalam bentuk yang besar. Kita harus melakukannya sedikit demi sedikit, ya, sembari nanti kita coba melihat kondisi yang ada. Kita coba juga menetapkan persediaan barang dalam jumlah secukupnya, just in time. Dan kemudian akan bertambah. Elemen-elemen pada startup itu diantaranya adalah entrepreneur management. Jadi manajemen memang harus berani menghadapi ketidakpastian. Validated learning. Belajar dari apa yang ada, kita akan meminta pendapat dari konsumen, kemudian dari pendapat konsumen tersebut produk kita akan kita sempurnakan supaya memenuhi apa yang mereka inginkan. Dalam konsep perusahaan startup, memang kita tidak bisa langsung mengukur profit, ya. Jadi dibutuhkan suatu waktu agar produk kita bisa berjalan. Setelah itu baru kita bisa melihat adanya profit itu akan muncul. Ini adalah contoh dari lean cycle, ya, di mana pertama kali ada ide, kemudian kita mulai membangun ide tersebut menjadi sebuah produk, kemudian mengukurnya, melempar kepada pasar. Dari data-data yang ada, kita kemudian akan mencoba untuk mempelajari dan memperbaiki customer discovery dan validation. Ya, bahwa kita perlu meminta validasi dari customer. Apakah produk kita memang sudah sesuai? Ya, sebaiknya memang untuk customer validation kita perlu mempercepat prosesnya, meminta feedback dari customer. Itu dilakukan dengan cepat supaya kita segera bisa menyesuaikan produk dengan keinginan mereka. Ya. Oleh karena itu, kita juga perlu mengidentifikasi elemen-elemen seperti berikut. Apakah pricing dan marketnya itu sudah cocok? Apakah memang pasar kita itu cukup interested dengan produk kita? Apakah produk kita memang termasuk produk yang diinginkan? Ya, ada demand untuk produk kita. Kita juga perlu survei bagaimana economic buyer dari produk kita tersebut. Ya. Nah, yang keempat, ini adalah yang paling penting. Sebelum kita memulai satu produk,
kita perlu membuat yang namanya business model canvas. Ya. Business model canvas itu adalah kita akan menempatkan dalam satu kanvas, ya, dalam satu lembar kertas, di mana di dalamnya berisi tentang elemen-elemen utama dari sebuah bisnis. Baiklah, kita akan coba lihat. Ya. Sebelum kita membasarkan atau membuat bisnis model canvas, kita akan perlu bertanya, siapa sebetulnya customer kita? Apa yang mereka inginkan? Ya. Nah, setelah itu, ini contoh dari bisnis model canvas. Saya akan terangkan satu persatu, mulai dari value proposition, dari tengah menuju ke arah jarum jam. Value proposition itu adalah nilai jual dari produk kita. Ya. Nilai jual kenapa konsumen memilih produk kita atau memilih bisnis yang kita kelola daripada kompetitor. Oleh karena itu kita perlu melihat nilai apa yang kita tawarkan pada konsumen. Problem apa dari konsumen yang bisa kita pecahkan dengan servis atau dengan produk kita. Ketika value proposition kita ini cocok dengan konsumen, pasti konsumen akan membeli produk kita, gitu ya. Yang kedua adalah customer relationship. Ya, kita perlu merencanakan beberapa cara untuk bisa berinteraksi dengan konsumen kita. Ya, kita perlu merencanakan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan pendekatan, ya, dengan minat dari konsumen kita. Ya, tipe relationship apa yang kita pakai? Di sini kita zaman sekarang bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan WhatsApp, Facebook, ya. Relationship itu perlu terus dibina supaya ketika kita melakukan hal ini, maka konsumen akan selalu ingat produk kita. Sebagai contoh, kalau misalnya konsumen kita berulang tahun, kita kemudian mengatakan selamat ulang tahun. Kalau konsumen kita menghadapi hari raya Idul Fitri, kita mengucapkan selamat Idul Fitri. Nah, ketika konsumen itu membutuhkan satu produk, pasti dia akan ingat, oh ya, produksi A itu, karena dia selalu menyapa saya. Beda dengan produk B, yang tidak pernah menyapa di WA, tidak menjaga relationship-nya. Ketika kita membutuhkan produk yang sama, pasti dia akan memilih yang A. Karena A ini memiliki relationship yang bagus dengan customer-nya. Seperti itu. Ya. Jadi kita perlu melihat. Nah, berikutnya yang adalah customer segment. Konsumen kita itu perlu dibagi-bagi, gitu ya, berdasarkan pada usia, pada gender, tingkat konsumerismenya, ya. Nah, kita perlu membuat segmen-segmen dari customer kita. Channel, ini yang saya katakan tadi, ini adalah dalam rangka untuk membina customer relationship kita. Channel apa yang kira-kira banyak dilihat oleh customer kita? Bisa berupa Instagram, bisa berupa Facebook, bisa hanya berupa WhatsApp, email, banyak sekali. Ya, tentu kita perlu mencari tahu, ya, tempat di mana kita bertemu dengan konsumen kita yang paling efektif itu ada di mana. Ya, itu channel. Revenue stream. Revenue adalah penghasilan dari suatu perusahaan. Tetapi penghasilan ini tentu saja kalau kita kembalikan dari perspektif dari konsumen, kita perlu melihat value atau nilai atau berapa rupiah yang konsumen kita mau bayarkan untuk produk kita. Ya, kira-kira produk kita itu dinilai berapa oleh konsumen kita. Ya, nah itu perlu kita pikirkan. Ya, berdasarkan value proposition yang kita tawarkan, konsumen kita memiliki kemampuan untuk membayar itu berapa. Ya, karena revenue stream ini nanti akan berhubungan juga dengan penghasilan kita, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah cost structure. Cost structure itu adalah merupakan skema finansial, ya, untuk mendanai perusahaan kita. Kita harus mencoba memikirkan dulu, kira-kira jumlah uang yang harus saya pakai modal untuk usaha ini berapa, ya, berapa jumlah dana fixed cost, yaitu sumber daya yang harus kita bayar, gaji tiap bulan, ya, berapa yang kita tempatkan untuk pemasaran, ya. Nah, ini perlu kita pikirkan, apakah cost structure ini betul-betul dari diri kita pribadi, apakah kita perlu meminjam dari bank, ya, apakah kita perlu kerjasama dengan orang lain, nah, itu juga perlu kita pikirkan.
Itu tahap berikutnya. Ya. Nah, tahap berikutnya lagi yang kita perlu pikirkan adalah key partner. Ya, partner kerja kita. Partner kerja itu bisa bukan hanya teman, ya, bukan hanya rekan, tetapi di dalamnya juga bisa banking, bisa juga seperti Gojek, ya, OVO, ya. Jadi banyak sekali key partner yang bisa kita gandeng, ya, yang diharapkan bisa membantu usaha kita untuk mencapai value proposition tersebut, gitu ya. Misalnya delivery dari kita gratis karena kita sudah menjalin kerjasama dengan Gojek, misalnya, gitu ya. Nah, hal seperti itu perlu dipikirkan dari awal. Key activities itu aktivitas utama apa yang dilakukan sehari-hari. Ini perlu terus dikontrol supaya value proposition yang kita berikan pada konsumen itu kualitasnya memang baik, ya, sesuai dengan keinginan daripada konsumen. Nah, key activities tentu saja bukan hanya menyangkut produk, tapi juga menyangkut distribution channel, kan? Ya, nanti kita kerjasama dengan Gojek dan lain sebagainya, itu merupakan distribution channel juga. Apakah kita juga perlu ada agen, ya, perlu distributor, agent di tempat-tempat tertentu. Nah, itu perlu kita masukkan dalam pemikiran awal. Key resources adalah sumber daya. Kita perlu sumber daya yang mampu mendukung aktivitas perusahaan. Ya, tentu kita perlu memilih, ya, orang-orang, perlu memilih tenaga kerja yang memang bisa memenuhi value proposition kita. Nah, seperti itu, ya. Itu adalah keterangan dari bisnis model Canvas. Sebelum kita memulai satu usaha, kita akan mencoba memasukkan model bisnis kita di dalam Canvas ini. Sehingga kita nanti akan tahu, oh, kira-kira customer relationship saya itu mau saya gunakan channel Instagram misalnya. Saya tahu, oh, ternyata kemampuan dari customer saya, buyer-nya adalah sekian, ya. Demand-nya begini. Nah, itu sudah kita coba discovery dulu, ya, kita coba cari tahu dulu. Sehingga sebelum memulai bisnis, ketika ini sudah siap, maka bisnis kita diharapkan dapat memenuhi keinginan konsumen. Yang kelima adalah tentang entrepreneur method. Ya. Ada yang disebut sebagai prinsip pertama adalah dari entrepreneur method itu adalah mempercayai akan value creation. Ya, jadi kita produknya harus inovatif, harus mempunyai nilai lebih dibanding produk yang lain. Prinsip yang kedua adalah bahwa sebagai seorang entrepreneur kita harus profesional. Ya, kalaupun kita gagal, kita harus bangkit kembali. Ya, itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah kita perlu melihat bahwa perlu respect private property. Kita perlu menghargai juga hak-hak properti dari usaha yang sejenis, ya. Tidak main sabot misalnya gitu ya. Jadi kita perlu mempunyai properti security juga untuk produk kita, tetapi kita juga tidak melakukan meniru jenis usaha yang lain, yang sejenis. Gitu, ya. Nah, prinsip yang keempat dari expert teknologi entrepreneur adalah respect juga pada judgment of the marketplace. Jadi mungkin ada konsumen yang nggak puas, ya, yang memberikan kritik, masukan, kita harus tetap respect karena justru dari kritikan dan masukan itu kita bisa berkembang, ya. Kita harus berterima kasih untuk mereka yang memberikan masukan, ya. Jadi jangan justru kita harus respect apapun pendapat dari konsumen. Nah, ini latihan. Cobalah buat sebuah model bisnis Canvas, ya. Andaikan Anda seorang entrepreneur dari sebuah usaha, cobalah karang jenis usaha Anda itu apa. Buatlah bisnis model Canvas tadi, diskusikan dengan teman kerja Anda, lalu lakukanlah dengan interaktif, gunakan post-it notes, gitu ya, supaya mudah memindahkan dan mengganti komponennya. Nah, mudah-mudahan dengan latihan ini Anda sudah memiliki gambaran yang lebih jelas tentang startup apa yang Anda akan kerjakan. Ya. Nah, selamat mengerjakan. Sampai bertemu di mata kuliah berikutnya. Ini adalah pustaka yang saya pakai. Terima kasih.